Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, karena dalam hadis ini Nabi meminta kita supaya kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga pada detik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah kita bisa masih diizinkan hadir ke rumah Allah yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita mohon doa kepada Allah, semoga salat yang baru saja kita laksanakan akan dikabulkan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat dan salam juga kita sampaikan keharibaan Nabi yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau yang telah berjuang meneruskan perjuangan beliau, ulama-ulama tabi'in, tabi'in hingga ke akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita mengkaji beberapa hadis yang berbicara tentang berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima melalui Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam yaqul. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Jadi Jabir bin Abdullah pada saat meriwayatkan hadis ini, dia ingat sekali bahwa sabda ini disampaikan 3 hari sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah pada saat itu? Beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kamu meninggal atau mati
kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya pendek dan cakupannya sangat luas. Kalau kita melihat dan mencoba memikirkan hadis ini, sepertinya susah untuk bisa dipahami. Kenapa para jamaah sekalian? Karena dalam hadis ini Nabi meminta kita supaya kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Sementara ketetapan meninggal itu bukan kita yang atur. Meninggal itu adalah di tangan Allah. Bagaimana kita bisa meninggal dalam kondisi berbaik sangka kalau meninggal itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu para ulama memahami, mencoba merenungkan apa sesungguhnya yang dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Para ulama mengatakan kalau baginda Rasulullah meminta kita supaya kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah, berarti baginda Rasulullah menginginkan kita supaya selalu dalam keadaan baik sangka dengan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang salih. Jadi melakukan amal kebaikan, karena melakukan yang sangat wajar kita berbaik sangka kepada Allah, mengharap balasan Allah ketika kita melakukan amal kebaikan. Makanya dalam syarah hadis ini dikatakan, walakin mata yuhsinul dhanna billahi azza wa jalla. Ketika baginda Rasulullah meminta kita supaya tidak ada yang meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, lalu kapan kita berbaik sangka kepada Allah? Karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, maka kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Yuhsinu dhanna billahi idza fa'ala ma yujibu fadlallahi wa raja'ah. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah ketika melakukan sesuatu yang berkonsekuensi mengharap kelebihan Allah, mengharap karunia Allah. Jadi melakukan sesuatu yang sesuatu itu menyebabkan kita mengharapkan karunia Allah. Kalau begitu berarti kita diharapkan selalu melakukan kebaikan, karena tidak mungkin kita melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa lalu kita berbaik sangka kepada Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, makna jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, itu maknanya Nabi meminta kita supaya selalu melakukan amal saleh. Fa ya'malu shalihati wa yuhsinu dhanna bi anna Allah ta'ala yaqbalu. Melakukan amal saleh lalu berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal saleh tersebut. Jadi melakukan amal saleh macam-macam, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah agama yang kita lakukan
dengan melakukan amal-amal soleh seperti itu sangat wajar kita berbaik sangka kepada Allah, dalam pengertian semoga amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa amal yang saya lakukan ini diterima Allah. Amma ayyuhsina dhanna wa huwa la ya'malu fa hadza min babit tamanni 'ala Allah. Adapun berbaik sangka kepada Allah sementara kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak beramal, ini termasuk dalam pengertian angan-angan semata-mata. Jadi kita berangan-angan semoga kita dimasukkan ke dalam surga, tapi kita tidak beramal. Ini disebut tamanni Allah. Jadi berangan-angan kita akan diampuni oleh Allah, tapi kita tidak bertobat. Berangan-angan kita semoga kita dijauhkan dari neraka, tapi kita tidak beramal. Itulah yang disebut berangan-angan. Jadi mengharapkan sesuatu tapi tidak melakukan yang dapat mengantarkan kita kepada apa yang kita harapkan. Wa man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyya fa huwa 'ajiz. Jadi barang siapa yang mengikuti nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah, mengharapkan kebaikan Allah, maka ini adalah tipe manusia yang lemah. Jadi kita dalam hidup ini hanya memperturutkan hawa nafsu, lalu kita menginginkan kita masuk surga. Ini sama dengan berangan-angan. Jadi antara amalan dengan harapan tidak sesuai, tidak connect. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang baik tetapi kita tidak beramal. Husnuzan bi husnuzanni bi ayyujada minal insani amalun yaqtadi husnuzanni billahi azza wa jalla. Jadi makna husnuzan di sini adalah atau baru bisa mencapai husnuzan kita adalah ada amalan seseorang. Jadi seseorang itu beramal yang dengan amal itu menghendaki atau dapat membawa seseorang kepada husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada intinya kita berhusnuzan kepada Allah dengan modal beramal kebaikan supaya sinkron dia. Kalau amal kejelekan yang kita lakukan lalu kita berhusnuzan kepada Allah, itu tidak sinkron, tidak sesuai. Diberikan contoh dalam syarah hadis ini, famasalan idza shallaita ahsinil dhanna billah. Contohnya apabila kamu melaksanakan salat, maka berbaik sangkalah kepada Allah bi annallaha yaqbaluha minka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima salat tersebut. Jadi kita misalnya baru saja melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan bahwa salat berjamaah itu mendapat pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan salat munfarid, salat sendiri. Kita yakin seperti itu. Saya kalau salat sendiri maka pahalanya sekian, lalu kalau saya salat berjamaah pahalanya 27 kali. Jadi pada saat kita melaksanakan salat secara berjamaah, kita meyakini bahwa kita mendapat 27 kali lipat daripada melaksanakan salat secara sendirian. Itu
itu baru cocok. Artinya kita melakukan dulu amal yang diperintahkan agama, lalu kita berhusnuzan. Makna husnuzan di sini kita berbaik sangka bahwa Allah akan menerima. Jangan kemudian kita sudah melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah, lalu kita tidak yakin bahwa amal soleh tersebut akan diterima Allah. Ini buruk sangka kepada Allah. Nah, ini yang yang perlu kita lakukan dalam setiap amal kebaikan. Jadi melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita menyertakan bahwa amal yang kita lakukan ini diijabah oleh Allah. Itu husnuzan kepada Allah. Jadi jangan sampai dalam kita beramal ini saya nggak yakin ini diterima Allah. Ini namanya buruk sangka kepada Allah. Jadi janganlah kita dalam hidup ini buruk sangka kepada Allah, tapi selalu kita upayakan agar kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Idza sumta fakadzalik, demikian juga apabila kamu berpuasa. Puasa diperintahkan Allah. Puasa wajib, puasa sunat juga ada syariatnya. Melakukan suatu amal ibadah sunat misalnya, kita yakin ketika kita berpuasa, tanamkan keyakinan di dalam lubuk hati kita bahwa puasa ini akan diterima Allah. Jangan sebaliknya, kita beramal, kita ragu. Saya ragu apa bisa diterima amal saya. Ini tipe orang yang pesimis, orang yang pengecut, tidak optimis. Tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kita melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan baginda Rasulullah, ya, lengkap dengan rukun dan syarat. Jadi wajar kita berhusnuzan kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan suatu perintah tidak sesuai menurut tuntunan agama, tidak sesuai menurut tuntunan baginda Rasulullah, nah ini tidak kita lakukan apa yang dituntun oleh agama. Nah, jadi bagaimana caranya supaya apapun amalan dalam agama yang kita lakukan, penuhi dulu rukun dan syaratnya, lalu dengan demikian itulah kita sangat wajar berbaik sangka kepada Allah. Maknanya kita yakin bahwa amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza tasaddaqta, demikian juga misalnya Bapak Ibu sekalian pada saat tertentu menyumbangkan sedikit dana, memasukkan uang pokoknya dalam celengan, atau memberi sesuatu kepada anak yatim. Kita melakukan kebaikan itu diperintahkan agama. Kita harus menanam keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini perintah agama dan akan dikabulkan Allah. Itu makna husnuzan kepada Allah. Jangan kemudian orang memberikan sumbangan, orang memberikan sedekah, saya juga ikut-ikutan beri sedekah. Soal diterima atau tidak, saya nggak mau tahu. Nah, ini bukan husnuzan kepada Allah. Ini orang-orang yang pesimis, orang-orang yang lemah. Jadi Islam mengajak kita supaya kita hidup optimis dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Kita beramal sesuai menurut tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amilta amalan shalihan ahsinil dhanna bi anna Allah Ta'ala yaqbalu minka. Apabila Anda melakukan suatu amal kebaikan, amal saleh, maka perbaikilah sangkaan kepada Allah bahwa Allah akan menerima amal saleh tersebut. Jadi dalam bentuk apapun para jamaah sekalian, yang namanya amal soleh tidak mesti salat, puasa, zakat, haji, tetapi apapun
apakah amal saleh dalam bentuk amal saleh yang fardu ataupun yang sunnah. Jadi setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan harus dengan keyakinan bahwa Allah akan mengijabah. Orang berdoa misalnya, kita dituntut supaya selalu merendahkan diri di hadapan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus husnuzan. Jangan sekedar berdoa tetapi kita tidak yakin terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan sebagai bukti tanda ataupun bukti yang kuat, bukti yang besar, min akbari alamati husnil dhanni billahi istimraruka fid du'ai walau ta'akhkharatil ijabah. Nah, sekarang umpamanya orang bertanya, mana bukti, mana tanda-tanda kita berbaik sangka kepada Allah? Jadi para sebagian ulama mengatakan di antara tanda yang paling besar kita berbaik sangka kepada Allah adalah kita terus menerus istimraruka fid du'a, terus menerus kamu dalam keadaan berdoa meskipun doamu itu belum diijabah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang mengatakan, saya sering sekali melihat kamu selalu berdoa, selepas salat selalu berdoa. Apa yang kamu mohon? Oh, saya memohon sesuatu. Kan kamu dari dulu berdoa tapi kok enggak sampai-sampai apa yang kamu harapkan. Lalu namanya kita putus asa. Tapi orang yang baik sangka kepada Allah tidak demikian. Saya selalu berdoa dan saya punya keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan saya. Jadi ketika kita biasanya berdoa, lalu misalnya kita tidak mau berdoa lagi, ini satu pertanda kita sudah suudzon kepada Allah. Tapi ketika kita senantiasa membiasakan berdoa, selalu berdoa, misalnya selesai salat kita berdoa, ya, kita gunakan sedikit waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena saya punya keyakinan, ya, Allah dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah, boleh jadi apa yang kita pinta itu diberikan dalam bentuk yang lain. Kita mohon kekayaan misalnya, ya, Allah lebih tahu. Boleh jadi kekayaan yang kita mohon itu tidak membuat kita bahagia nanti. Boleh jadi kita memohon kekayaan itu tidak mampu kita mengurus kekayaan tersebut sehingga menjadi bencana bagi kita. Maka Allah mengganti permintaan tersebut dengan yang lain. Jadi tidak ada istilah doa kita itu sia-sia. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau tidak diganti dengan yang lain, ditunda nanti pada hari kiamat, atau diijabah segera. Jadi tidak ada. Jadi oleh karena itulah maka pada saat kita berdoa kita harus husnuzan. Pada saat kita terus menerus dalam keadaan berdoa, ya, walau ta'akhkharatil ijabah, walaupun belum lagi diijabah, nah itu satu bukti bahwa kita berbaik sangka kepada Allah. Jelas apa yang kita mohon kepada Allah, Allah akan menerima mungkin dalam bentuk yang lain. Ini salah satu bukti bahwa kalau sudah sampai pada level tersebut, itu menunjukkan kita dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amma an tuhsina dhanna billahi ma'a mubarazatika lahu bil isyani fahada da'bul ajizin. Adapun berbaik sangka kepada Allah
sementara kita terus-menerus dalam keadaan maksiat kepadanya, ini adalah perilaku orang-orang yang lemah, perilaku orang-orang yang pesimis, perilaku orang-orang yang tidak berpikiran logis. Ya, kita, ya Allah, masukkan saya dalam surga Jannatul Na'im, tapi kita berbuat maksiat. Kita tidak pernah melaksanakan salat, kita tidak pernah melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, tapi kita senantiasa bermohon semoga kita menjadi bahagia di alam akhirat, masuk surga. Ini pikiran-pikiran ataupun perilaku-perilaku orang-orang yang pesimis, orang yang lemah, orang-orang yang tidak optimis dalam hidup ini. Orang yang lemah bagaimana? Alladzina laisa 'indahum ra'su malin yarji'una ilaih. Yaitu orang-orang yang tidak punya modal yang akan kembali kepadanya. Modalnya apa? Modal dia perbuatan maksiat, lalu berbaik sangka akan masuk surga. Nah, itu tidak layak. Tetapi orang yang punya modal dalam hidup ini selalu melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah, itu modal. Sehingga dengan demikian kita wajar mengharapkan Allah akan menerima setiap harapan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi yang panjang, tapi kita ambil secara singkat saja, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis qudsi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Hurairah, beliau menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Apa firman Allah dalam hadis qudsi ini? Aku sesuai menurut zat hamba terhadapku. Kata Allah, aku sesuai menurut prasangka hamba terhadapku. Pada riwayat yang lain disebutkan, in zanna bi khairan fa khairun. Jadi ketika Allah mengatakan saya tergantung bagaimana disangka oleh hamba terhadapku. Kalau dia menyangkaku akan melakukan kebaikan kepadanya, kalau dia menyangka bahwa aku akan mengabulkan permintaannya, maka begitulah dia, bahwa khairun, maka itu baik akibatnya. Tetapi wa in zannabi syarran fa syarrun, apabila dia menyangka bahwa aku itu jelek, tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan menerima permintaannya, maka itulah yang dia rasakan. Karena kita tidak yakin. Ya. Makanya dalam hadis, dalam penjelasan terhadap hadis ini dikatakan, makna ana 'inda dhanni 'abdi bi wa dhannu fil hadisi yajuru ijra'uhu ala zahirihi. Jadi makna zan di sini itu dimaknakan menurut lahir dari hadis tersebut. Wa yakunul makna ana u'amiluhu ala hasbi dhannihi bi. Aku akan memperlakukan hamba itu sesuai menurut bagaimana dia meyakini terhadapku, bagaimana dia berprasangka kepadaku. Wa af'alu bihi ma yatawaqqa'uhu minni min khairin aw syarrin. Dan aku akan melakukan akan menerapkan kepadanya sesuai apa yang diharapkan, sesuai apa yang diharapkan minni dariku,
min khairin aw syarrin, apakah dia mengharapkan dariku akan ada suatu kebaikan? Misalnya dia berdoa, apakah dia yakin doanya akan aku kabulkan? Aku kabulkan, kata Allah. Tetapi kalau dia mengharapkan atau tidak yakin, misalnya doanya tidak dikabulkan, ya begitulah. Makanya digantungkan apa yang kita zan kepada Allah. Wal muradu al-hasu ala taghlidir raja'i ala al-khawf wa husnil zanni billahi. Jadi maksud dari hadis ini adalah mendorong kita untuk memenangkan harapan di atas ketakutan. Jadi hadis ini sebenarnya mengajak kita supaya kita lebih meyakini, ya, lebih banyak berharap kepada Allah kebaikan daripada kekhawatiran. Nah, ini kalau menggunakan istilah ulama sufi, ya, kita pada saat menuju kepada Allah itu menggunakan dua sayap. Sayap raja, harapan, dengan sayap khauf, rasa ketakutan. Ya. Jadi pada saat kita beramal, kita menggunakan dua sayap, sayap raja, harapan, dan sayap khauf, ketakutan. Jadi hadis ini mengajak kita supaya kita lebih mendominankan harapan daripada rasa takut. Saya berdoa, ya Allah akan menerima doa saya. Saya beramal, Allah akan menerima amal saya. Saya sakit, saya berdoa supaya saya sembuh. Jangan, ya, orang sakit berdoa, saya juga berdoa. Kita tidak yakin. Itu namanya khawatir. Jangan sekali-kali menampakkan kekhawatiran terhadap Allah, karena Allah itu maha baik. Asal dengan catatan kita melakukan sesuai menurut tuntunan agama. Nah, jadi dalam beramal itu kita harus lebih banyak harap daripada khawatir. Nah, itu kalau istilah ulama sufi, ya. Jadi menuju kepada Allah dengan sayap harapan dan sayap kekhawatiran. Maka menangkanlah sayap harapan dan, ya, jauhkanlah sayap kekhawatiran. Apa ini saya lakukan, diterima atau tidak? Itu kekhawatiran namanya. Wa husnuzan billahi qawli alaihi salatu wassalam, husnuzan kepada Allah seperti sabda Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Di hadis yang kita bacakan tadi, kita tidak boleh meninggal mati kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Artinya, ya, semoga saya nanti akan dimasukkan ke dalam surga dengan beramal tentunya. Wa yajuzu ayurada bizanni al-yaqin. Jadi zan dalam hadis ini boleh juga dimaknakan yakin. Wal maknanya adalah ana inda yaqinihi bi wa ilmihi. Saya sesuai menurut apa yang diyakini oleh hamba kepadaku. Kalau dia yakin aku akan menerima amalnya, atau kalau dia yakin aku akan menerima permintaannya, aku akan melakukan itu. Tapi ketika dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, ya itulah yang terjadi. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini mengajak kita supaya hidup ini selalu dengan optimis, dengan syarat-syarat sesuai menurut yang dituntun oleh agama kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seseorang ya dari Hayyan bin Abi Nadar, dari Hayyan bin Abi Nadar, dia menceritakan, saya
keluar dari rumah untuk mengunjungi Yazid bin Aswad, aidan Yazid bin Aswad, falaqitu Wasilah. Jadi ada seseorang yang mau menjenguk orang sakit, lalu dia bertemu dengan seseorang yang namanya Wasilah bin Asqa. Dia juga bermaksud mengunjungi orang sakit tersebut. Fadakhalna alaih, lalu kami berdua masuk kepada orang sakit itu. Falamma ra'a Wasilata basata yadahu wa ja'ala yushiru ilaih. Jadi manakala orang sakit tersebut melihat yang satu ini, lalu menadahkan tangannya, mengulurkan tangannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan dipegang tangan orang yang busuk ini, diusap, ya, diusap ke wajahnya. Lalu si Wasilah ini dia bertanya kepada orang yang sakit tersebut, ya, faqala lahu Wasilah, kaifa zannuka billah? Sekarang kamu ini dalam kondisi sakit yang berat seperti ini, bagaimana perasaan kamu kepada Allah? Apakah kamu berprasangka bahwa kamu tidak akan sembuh, atau kamu prasangka, kamu yakin bahwa Allah akan menyembuhkan? Apa jawaban orang sakit ini? Qala zanni billahi wallahi hasan. Prasangka saya kepada Allah baik. Saya tidak berprasangka jelek kepada Allah. Berprasangka baik. Ini sakit ini ujian bagiku. Sakit ini akan menjadi penghapus dosa, dan saya yakin bahwa Allah akan membalas terhadap cobaan sakit ini. Ya. Qala, pada saat Wasilah mendengar jawaban seperti itu, sejuk hatinya, dingin hatinya. Dia mengatakan, fa'abshir, kalau begitu wahai orang yang sakit, maka bergembiralah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau kamu berprasangka baik dalam kondisi sakitmu yang seperti ini, maka bergembiralah, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana 'inda zanni 'abdi bi, saya sesuai menurut yang diyakini hamba kepadaku. Kalau kamu yakin bahwa sakit ini ujian Allah, akan diberikan balasan yang baik, itu sesuai menurut yang dia yakini. In zanna khairan lahu, maka jika dia meyakini itu suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan dia terima. Wa in zanna syarran falahu, apabila dia tidak meyakini, maka itulah yang akan dia terima sesuai menurut keyakinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sanan, dalam kitab hadis beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kandungan dari hadis yang kita bacakan, yang pada intinya hadis-hadis ini mengajak kita dalam hidup ini supaya selalu punya rasa optimis dengan melakukan kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang lemah, yang tidak disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل